Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian, ya, Alkitab sangat jelas ya membedakan ya, antara Kristen dan Nasrani. Ya. Nasrani adalah penyembah Yesus manusia. Kristen adalah penyembah Yesus Kristus. Yesus yang adalah roh, Yesus yang adalah Allah, Yesus yang adalah Tuhan Allah satu-satunya. Ya. Kita akan melihat di dalam Kisah Para Rasul 24 ya, ayat yang kelima. Kisah Para Rasul 24 ayat yang kelima. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan ya, di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang sekte ya, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Jadi Alkitab mengatakan Nasrani itu adalah sekte ya, seperti penyakit sampar gitu ya. Jadi yang seperti penyakit sampar apa? Ajarannya itu yang pertama ya. Ajarannya mematikan. Tritunggal Allah tiga biji ya. Allahnya itu pribadi. Nah, itulah yang dikatakan ajarannya itu seperti penyakit sampar yang mematikan. Karena di luar Alkitab, tetapi mengaku orang Kristen. Padahal mereka adalah orang Nasrani. Seperti yang Alkitab katakan. Itu yang pertama. Ajarannya seperti penyakit sampar ya. Yang kedua, ini Nasrani ini adalah biang kekacauan, ya, penista agama, ya. Coba perhatikan tuh, yang menjadi penista agama itu bukan orang Kristen, tetapi orang Nasrani yang sebenarnya tidak mempunyai hak, ya, untuk mengutak-ngatik agama orang, bahkan mengutak-ngatik kitab sucinya dari agama lain. Tapi mereka senang mengutak-ngatik. Oh, karena mereka itu dulu pemeluk agama itu. Lalu mereka merasa mengetahui. Lalu mereka membuat keonaran, kegaduhan ya. Dengan mulai mengutak-ngatik. Padahal banyak peraturan yang melarang itu. Akhirnya mereka dikatakanlah penista agama. Dipenjara. Begitu. Tetapi orang hanya tahu bahwa mereka itu orang Kristen. Sebenarnya bukan Kristen, tetapi orang Nasrani. Ya, mereka itu tukang bikin ribut, ya. Contohnya ribut itu yaitu provokatif itu, merasa diri pintar. Seharusnya mereka, apalagi para murtadin gitu ya, kalau mereka merasa bahwa sudah ditemui oleh Tuhan, lalu mereka merasa harus menyembah Yesus sebagai Tuhan Allah ya, mereka harus belajar karena mereka baru mengetahui ya, mereka harus belajar memahami Alkitab begitu, bukannya mereka lalu menjadi provokator ya kan, menjelek-jelekan agama sebelumnya ya, dengan kitab-kitab ya seperti itulah kitab-kitab agama yang lain itu
Tidak boleh seperti itu. Itulah yang dikatakan mereka itu adalah biang kekacauan. Ya. Mereka merasa, oh saya diperlakukan tidak adil. Nah, kalau merasa diperlakukan tidak adil, kan ada tempatnya. Kalau merasa dianiaya, kan ada tempatnya. Ada polisi, ada hak asasi manusia, ada orang-orang yang duduk di perwakilan ya di DPRD, DPR, ya mereka lah yang harus diberitahu. Begitu, bukan lalu merasa dirinya, wah saya ini seperti apa ya, lalu melakukan sesuatu yang di luar Alkitab, begitu. Akhirnya membuat kegaduhan dan mereka akhirnya dipenjara. Nah pada saat dipenjara, nah mereka bilang, oh saya seperti Rasul Paulus. Tidak. Paulus dipenjara bukan karena dia provokator. Tidak, karena dia memberitakan firman Allah. Saat itu ya. Dan bukan menjelek-jelekan agama-agama lain, tidak. Tetapi yang dilakukan oleh para pendeta dari Nasrani inilah yang menjelek-jelekan agama lain. Itulah akibatnya mereka yang harus menanggung sendiri. Tidak, mereka tidak seperti Rasul Paulus maupun Petrus. Ya, jadi yang pertama itu adalah ciri-cirinya ajarannya seperti penyakit campar yang mematikan. Kedua, mereka ini adalah biang kekacauan. Yang ketiga, biadab. Kenapa? Karena tidak cocok dengan dunia beradab. Ya. Suka ngerumpi, ya, ngerumpi aib orang, ya, ngomongin zina, ngomongin nilap duit dan lain-lain. Istrinya banyak, gitu, kolektor wanita. Ya. Kenapa? Kemuliaan mereka adalah aib mereka. Filipi 3 ayat 19. Ya. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Iya kan? Oh, membangun gereja untuk ini itu. Padahal sebenarnya mereka membangun menara gading. Karena itu akan diteruskan kepada anak cucu mereka. Iya gak? Jujur saja. Tadi sampai kepada biadaban-biadaban itu. Yang keempat, ya, mereka ini disebut apa? Sekte, artinya sesat, bidat, ya. Yesus masih, menurut mereka Yesus itu masih rambutnya masih gondrong, bertangan bolong, gitu. Mereka menolak Alkitab adalah firman Allah, ya, adalah kebenaran. Ya. Oh tadi ini, iya sama. Ya, Tuhan mereka adalah perutnya, iya gak? Oh kalau jemaat biarin aja perutnya, lapar nggak apa-apa. Ya nanti kalau uangnya kurang kan bisa bicara perpuluhan. Kalian jemaat ini mencuri miliknya Tuhan, kan gitu kan? Ya, merampok miliknya Tuhan. Jemaatnya padahal lagi kurang makan. Apa yang saya rampok, gitu kan? Itu kalau kalian tidak mengembalikan perpuluhan, ya, kalian itu sama saja dengan merampok miliknya Tuhan. Padahal Tuhan nggak bilang begitu. Tuhan bilang kasihan, dia lu minta uang bulanan aja pakai apa mencaci maki jemaat. Iya kan? Itu. Mereka juga yang kelima disebut kambing terkutuk. Ini ya, dalam Matius 25 ayat 41. Ya, menyebut Yesus Tuhan, tapi menolak menyebut Yesus Allah. Siapa bilang Pak Pendeta? Kami juga percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi pribadi Bapak beda dengan pribadi anak. Tuh koplaknya di situ. Ya kan? Itu koplak. Mengaku Yesus Allah. Tapi bukan satu-satunya Allah. Bapa juga Allah. Itulah makanya dikatakan kambing terkutuk. Nggak mau. Tapi ini ayat-ayat Alkitab. Yang keenam,
disebut pembuat kejahatan. Ya, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ya kan? Saya bacakan. Matius 7 ayat 21 ya. Biar lebih ini lagi. Kata Yesus ini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Ya, berkhotbah, ya. Dan mengusir setan demi namamu, itu jangan di pinggir jalan tuh, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Perhatikan ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, pada waktu itu, sekarang belum, ya kan? Aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jelas kan? Walaupun orang bernubuat, berkhotbah dalam nama Yesus, tapi begitu masuk kamar, terima kasih Bapak. Ya kan? Ya aja ngaku aja. Ya. Walaupun orang bersuruh dalam nama Yesus, pakai bahasa Inggris lagi ya, in the name of Jesus, begitu kan? Ya, mereka mengusir setan. Dan setan lari. Bukan karena nama Yesus nama yang berkuasa. Tetapi mereka masuk ke kamar lagi. Terima kasih Bapak. Yang mengusir setan itu dalam nama Yesus. Tapi terima kasih kepada Bapak. Waras. Mengadakan mujizat dalam nama Yesus. Ya iyalah. Nama Yesus berkuasa. Ya kan? Tapi saya lagi, terima kasih Bapak sudah menyembuhkan orang ini itu. Waras. Ya kan? Seperti itu. Saat ini belum apa-apa sama Yesus. Tapi pada waktunya Yesus akan berkata, enyahlah engkau pembuat kejahatan. Yang melakukan Yesus, terima kasih sama Bapak. Ya, suka saya katakan begini. Minta sama orang tua, terima kasihnya ke tetangga. Waras. Itu. Makanya pada saatnya, pada waktu itu aku akan berkata, enyahlah engkau. Tuh kata Yesus pada orang-orang Nasrani, penyembah Yesus manusia. Kenapa? Saat ini Yesus adalah Allah. Manusia Yesus sudah mati. Tahun 33 itu sudah mati di kayu salib, dia bangkit dan kembali, dia kembali menjadi firman. Firman adalah Allah. Cek saja di Wahyu 19 ayat 13. Dia sudah di sana. Sudah kembali lagi posisi sama seperti di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Sama. Di Wahyu 19 ayat 13 ada firman, ada firman Allah, ada Allah. Sekarang firman itu memakai nama anak domba. Jadi ada anak domba, ada Allah. Ada tata anak domba, ada Allah. Satu berdua, satu. Roh selalu satu. Ya, 1 Yohanes 12 ayat 4. Satu Korintus maksud saya. Ada rupa-rupa karunia, tetapi roh satu. Roh nggak bisa 3, nggak bisa 4, roh Allah itu satu. Mana tuh? Para pendeta yang gelar berderet nih suruh baca. Ya, 1 Yohanes 12 ayat 4. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh, R-nya huruf besar, roh Allah, roh kudus, roh Yesus, satu. Jadi itulah yang ingin saya sampaikan ya.
Jadi ya, sekte Nasrani itu adalah penyembah bapa iblis. Ya. Pasti dijamin masuk neraka. Ya. Matius 25 ayat 41. Menolak Yesus adalah Allah, ya, yang mengatakan akulah dia, akulah Allah, ya. Ya, dalam Yohanes 8 ayat 24, maka orang akan mati dalam dosanya. Ya. Menolak Yesus Roh Kudus, ya, menolak Yesus manusia, oke, masih ada, masih diampuni. Tapi pada saat orang menghujat Roh Kudus, menghujat Yesus yang adalah Roh Kudus, bukankah dia sekarang roh? Bukankah roh itu satu? Dia adalah Roh Kudus, ya. Menolak, menghujat Roh Kudus, nah itu. Jadi kalau orang menolak sama dengan menghujat Roh Kudus, tidak ada lagi pengampunan. Ya siap-siap saja dijemput setan tuh, itu bahasanya. Dijemput setan tuh dibawa ke alam maut. Nah, itulah ciri-ciri dari Nasrani, ya. Nasrani itu, ya. Saya rangkum, ya. Jadi ajarannya itu yang pertama seperti penyakit sampar. Yang kedua, mereka inilah biang kekacauan. Yang ketiga, sangat biadab, ya. Yang keempat disebut sekte, ya. Yang kelima, kambing terkutuk, ya. Yang keenam, mereka disebut pembuat kejahatan, ya. Yang ketujuh, mereka adalah penyembah bapa iblis. Amin. Sangat keras, tidak apa-apa. Kiranya menjadi renungan bagi kita semua, ya. Ini ayat-ayat Alkitab, ya. Sebab itu, untuk bisa mengerti kitab suci, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Maka kita akan dibukakan pikiran kita sehingga kita mengerti kitab suci. Kalau tidak menyembah Yesus, siapa yang bisa membukakan? Karena Yesuslah yang mengislami penulisan kitab suci. Shalom.